Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini Mimin akan membahas film Cindy House live action di mana Hari dan teman-temannya yang sudah beranjak SMA. Mereka sedang berlibur di sebuah penginapan tengah hutan di mana akan muncul makhluk di tempat ini. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Hari dan Kang Lim yang tengah berjalan berdua di sebuah taman di bawah lebatnya salju. Suasana saat itu sangat romantis. Hari merasa jika dia dan Kang Lim sudah mengenal cukup lama sejak mereka berada di sekolah dasar hingga sekarang mereka berada di bangku SMA. Namun, Hari merasa jika dia belum mengenal Kang Lim dengan baik. Pertanyaan itu berada di dalam hatinya sambil terus menatap Kang Lim. Kang Lim kemudian bertanya, "Hari, adakah yang ingin kau katakan? Karena kau terus menatapku." Namun, Hari berdalih jika dia menatap Kang Lim karena Kang Lim terlihat cocok dengan gaya rambutnya yang baru. Lalu Hari berkata lagi di dalam hatinya, apakah mereka hanya sekedar teman, padahal mereka sudah lama saling kenal. Namun Kang Lim kemudian berkata kepada Hari jika sebenarnya ada sesuatu yang ingin Kang Lim tanyakan kepada Hari. Kang Lim berkata, "Hari, maafkan aku karena aku baru mengatakannya sekarang. Maukah kau menjadi pacarku? Aku akan selalu ada di sisimu." Hari tidak bisa berkata-kata dan Kang Lim mendekatkan wajahnya ke wajah Hari. Kang Lim pun mencium Hari guys. Lalu scenes tiba-tiba berpindah di mana Hari sedang tertidur lelap di dalam sebuah bis bersama Kang Lim. Hari tersenyum-senyum di dalam tidurnya dan dapat kita simpulkan jika semenjak awal film itu semua adalah mimpinya Hari nih. Kang Lim kemudian membangunkan Hari dan membuat Hari salah tingkah. Dia berharap semua tadi adalah sebuah kenyataan antara dirinya dengan Kang Lim. Sementara itu di tempat lain terlihat sebuah hutan yang dikelilingi tebing yang tinggi dengan salju yang turun sangat lebat. Di sana ada sepasang suami istri yang tersesat di dalam hutan. Mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Karena si istri ketakutan, suami berusaha menenangkannya dan mengatakan jika dia berjanji akan membawa keluar istrinya dari hutan itu, dia tidak akan pergi kemana-mana tanpa istrinya. Lalu tiba-tiba muncullah sepasang mata yang menyeramkan berwarna merah pada sebuah batu. Scenes kemudian memperlihatkan Gaan dan Yunwoo yang sudah berada di sebuah penginapan dengan tema rumah tradisional Tokyo. Mereka menikmati pemandangan dan udara segar di sana. Lalu datang Hari dan Kang Lim. Yunwoo meledek Hari jika Kang Lim kesulitan karena ada Hari bersamanya. Namun Kang Lim mengatakan jika dia dan Hari bersenang-senang. Dan Hari pun mengiyakan perkataan Kang Lim, di mana Hari membayangkan tentang mimpinya sewaktu di dalam bus. Saat mereka saling meledek dengan saling melempar bola salju, Yunwoo terjatuh dan disusul dengan Gaan yang terjatuh juga menimpa Yunwoo, sehingga membuat mereka berpelukan. Dan jelas saja mereka merasa canggung don guys. Kemudian muncullah paman pemilik penginapan itu. Paman itu sangat ramah. Dia lalu menunjukkan kamar mereka di mana laki-laki dan perempuan tidur terpisah. Saat berkeliling, Gaan melihat kartu tarot yang tergeletak dan si paman mengatakan jika dia bisa membaca nasib menggunakan kartu tarot. Mereka pun akhirnya memainkannya. Hari, Gaan dan Yunwoo akan meramal nasib percintaan mereka. Sementara Kang Lim duduk sendiri di dekat jendela penginapan. Giliran pertama Yunwoo yang memilih kartu, di mana paman itu mengatakan jika arti dari kartu tarot yang Yunwoo ambil adalah sebentar lagi dia akan kencan dengan seseorang. Orang itu sangat dekat dengan Yunwoo, padahal Yunwoo tidak mempunyai perasaan apapun kepada wanita itu. Namun ketika mereka mulai dekat, perasaan itu akan muncul.
Yunwoo berpikir jika wanita itu adalah Gaen karena mereka sempat terjatuh bersama tadi. Hahaha. Apakah kalian setuju jika Yunwoo berpacaran dengan Gaen? Komen-komen. Selanjutnya giliran Hari. Hari meminta paman untuk merapalnya. Saat Hari sedang memilih kartu, diperlihatkan di luar penginapan salju turun sangat lebat. Dan ada jejak tapak kaki yang berjalan menuju penginapan namun tidak ada sosoknya. Saat Kang Lim memperhatikan keluar, dia seperti merasakan sebuah energi. Sementara itu, si paman sedang meramal Hari, di mana kartu yang dipilih Hari mengatakan jika Hari sudah memiliki perasaan kepada seseorang. Namun, si paman tidak menemukan akhir yang bahagia dari kisah mereka, di mana cinta Hari tidak pernah terbalas. Hari terlihat sangat sedih, lalu dia menatap Kang Lim dalam-dalam yang sedari tadi melihat keluar jendela. Yang tidak Hari sadari bahwa Kang Lim sedari tadi merasakan energi asing. Malam harinya Kang Lim berjalan sendirian di luar penginapan. Kang Lim menemukan tanaman yang ditanam di sebuah pot. Tanaman itu berbunga namun terlihat layu. Saat Kang Lim menyentuh bunga itu pun lenyap. Kemudian terdengar Hari yang memanggil Kang Lim. Hari bertanya apa yang Kang Lim lakukan di tengah cuaca dingin. Kang Lim mengatakan jika dia sedang berjalan mencari udara segar. Kang Lim meminta Hari agar masuk ke dalam kamar supaya tidak kedinginan. Namun Hari juga berkata jika dia mencari udara segar juga. Kang Lim dan Hari kemudian duduk berdua di depan penginapan. Saat Hari mengobrol, Kang Lim sepertinya tidak terlalu memperhatikan karena dia sedang mencari tahu dari mana datangnya energi asing itu. Hari bertanya apakah Kang Lim mendengar ramalan tarotnya bersama paman dan bagaimana pendapat Kang Lim tentang itu. Namun fokus Kang Lim teralihkan karena dia mendengar suara-suara aneh. Hari menambahkan jika hasil ramalan tarot mengatakan jika Hari tidak akan pernah bisa bersama dengan orang yang dia sukai. Kang Lim berkata, "Oh, maaf Hari, apa yang kau katakan tadi?" Merasa kecewa, Hari pun berkata, "Bukan apa-apa kok Kang Lim." Hari kemudian berdiri. Kang Lim meminta maaf kepada Hari. Namun karena sudah ngambek, Hari mengatakan agar Kang Lim melanjutkan menghirup udara segar saja. Saat akan pergi meninggalkan Kang Lim memegang Hari dan berkata, "Hari, maafkan aku berjanji akan lebih memperhatikanmu. Apa yang kau katakan tadi?" Saat Hari akan bercerita, tiba-tiba muncul seorang wanita membawa koper yang akan menginap di penginapan tersebut. Saat melihat Kang Lim, wanita tersebut menjadi sangat genit nih. Film kemudian memperlihatkan wanita yang berada di awal film yang masih terjebak di dalam hutan. Dia terlihat baru terbangun dari pingsannya. Samar-samar dia melihat suaminya meninggalkannya. "Sayang, jangan tinggalkan aku di sini." Begitulah isaknya. Lalu tiba-tiba ada tangan hitam yang memegangi kakinya. Semakin lama sosok itu semakin memperlihatkan wujudnya. Dia adalah wanita berambut panjang dengan tubuh berwarna hitam. Siapakah sosok itu? Apakah wanita ini akan selamat? Seiring dengan kemunculan sosok tersebut, episode kali ini pun bersambung teman-teman. Gimana nih menurut kalian live action scene Behouse di episode kali ini? Nantikan kelanjutannya ya, pantengin terus channel ini. Nah segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Like video ini jika suka, komen, share dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Bye-bye.